Kerajaan Protestan Belanda dalam mempraktekkan tujuan imperialisme modernnya menciptakan 3 macam kebijakan politik. Politik pintu terbuka, politik etis, dan politik asosiasi. Ketiganya saling memperkuat tujuan imperialistisnya dengan adanya oposisi dari kalangan liberal. Tanam paksa dituntut agar digantikan dengan kerja merdeka. Dituntut pula agar kerajaan Protestan Belanda membuka Nusantara Indonesia bagi penanaman modal asing di bidang perkebunan, pertambangan, serta transportasi. Untuk pelaksanaan kepentingan ini, kerajaan Protestan Belanda memberlakukan politik pintu terbuka. Untuk menjamin pelaksanaan politik tersebut, dibuatlah Undang-Undang Bumi 1870 dengan dibukanya Nusantara Indonesia untuk modal asing. Diberikan pula kesempatan dan jaminan dalam perolehan lahannya. Pelaksanaan politik pintu terbuka memerlukan tenaga kerja terdidik untuk menjadi buruh jajahan yang siap menerima upah yang sangat rendah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik dan keperluan pembukaan lahan baru penanaman modal asing, diberlakukanlah politik etis dengan triloginya edukasi, irigasi, dan imigrasi. Irigasi diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal asing di wilayah baru, perkebunan atau pertambangan. Adapun kurangnya tenaga buruh dipenuhi dengan pemindahan penduduk, yaitu imigrasi. Dengan adanya perubahan sistem pendidikan atau edukasi yang tidak lagi berdasarkan kurikulum pesantren, terlahirlah generasi baru yang berorientasi budaya barat. Untuk memenuhi tujuan ini diperlukan pendukung sistem politik yang disebut dengan politik asosiasi. Suatu politik yang bertujuan menciptakan sikap keterbukaan generasi muda Islam, kebergantungan kepada budaya barat. Dengan kata lain, menciptakan generasi baru yang tidak lagi memiliki identitas budaya pribumi. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Natsir dalam Kapitas Lekta Jilid 1 menjelaskan bahwa program Snoek Houdt-Groene melalui politik asosiasi ini bertujuan memerdekakan orang Islam dari ajaran agama Islam. Istilah merdeka tidak diartikan untuk memerdekakan pribumi dari penjajahan politik, ekonomi, dan agama, tetapi merdeka dengan konotasi pemurtadan. Ketiga sistem politik tersebut menandai diberlakukannya sistem imperialisme modern. Hal ini merupakan tantangan yang menuntut ulama dan santri untuk menciptakan jawaban sebagai victorious response, jawaban yang memenangkan, dan rapid response, jawaban cepat. Oleh karena itu, bila setiap upaya perlawanan terhadap imperialis disebut sebagai gerakan nasionalisme, jawaban dari ulama memasuki abad ke-20 Masehi, dipilihlah membangkitkan kesadaran nasional dengan membangun organisasi gerakan. Yang pertama, organisasi ekonomi perniagaan, Syarikat Dagang Islam, Nahdlatul Tujjar. Yang kedua, organisasi politik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga, organisasi sosial pendidikan, Persyarikatan Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, Matla'ul Anwar, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, Jami'atul Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon. Yang keempat, organisasi kepemudaan, Taswirul Afkar, Pemuda Muslimin Indonesia, Young Islamitin Bond, Pemuda Persatuan Islam, Ansor, Pemuda Muhammadiyah,
Yang kelima, organisasi wanita, yaitu Aisyah, Syarikat Perempuan Islam Indonesia, Muslimat NU, Young Islamitin Bond Dems Afdeling Fatayat NU. Kemudian yang keenam, organisasi kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah, Young Islamitin Bond Fadfizerij Natifij. Kemudian Syarikat Islam Afdeling Pandu Siap